ini, kalau kita punya banyak sekali, maka ini seluruhnya adalah hamparan emas dan semuanya Allah kuasakan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad, al-abdil muayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil ardhin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif, waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, hadaratis sadah, para alim, para ulama, utamanya sahibul makan wa sahibul haflah, Al-Ustadz Ahmad Syahab. Di samping beliau ada juga seorang habib yang baru datang dari tanah Tenggarong. Betul ya penyebutannya ya, Habib Thoriq Assegaf. Di sebelah beliau juga ada seorang pendakwa, seorang pelaku khidmat sosial yang peduli dengan anak-anak muda. Beliau adalah Bapak Imam Muttaqi yang mengasuh Padepokan Sinar Islam. Di sebelah beliau juga ada Bapak Kiai Joko yang juga mengasuh kelompok Padang Ati ya, Padangi Ati ya. Padangi Ati itu terangnya hati ya. Semua saja hadirin hadirat segenap pecinta ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur karena pertama kita diberi kesempatan untuk bersama ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ada banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan manusia-manusia biasa. Ada banyak orang yang menghabiskan siang dan malamnya itu bersama orang-orang yang belum tentu seperti apa predikat mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi siang hari ini, kalau saya hitung tadi, kita duduk di sini sudah hampir 2 jam ya. Kita duduk bersama ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena kita tidak datang kecuali dalam rangka kita memperingati hari kelahiran ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Saya akan berbicara tentang sebuah rahasia. Rahasia yang menjadi mukjizat sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, dalam perjalanan umat manusia dari awal sampai sekarang ini, kita melihat tidak ada orang yang hari kelahirannya diperingati dan dibesarkan seperti ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Musuh-musuh Islam ini juga bingung, siapa manusia ini? Siapa orang ini yang tidak peduli di mana, di seluruh penjuru dunia,
Tidak peduli apakah di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasul, atau di bulan-bulan lain, itu mereka tidak pernah berhenti untuk terus-menerus memperingati sejarah kelahiran manusia yang luar biasa ini. Anda boleh melihat tokoh-tokoh besar di dunia. Silakan Anda cari, silakan Anda baca, silakan Anda dengar. Tapi Anda tidak akan pernah menemukan tokoh seperti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Apalagi di bumi Nusantara, di negeri Indonesia tercinta ini, itu di semua tempat, bahkan dari jam ke jam, dari majelis ke majelis, ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, semuanya menghabiskan waktunya, tenaganya, cintanya untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan majelis ini adalah salah satu buktinya. Dan bukan hanya majelis ini saja, tapi di seluruh penjuru dunia. Jadi mereka ini heran, apa rahasia di balik nama Muhammad ibn Abdullah? Kenapa hanya manusia ini yang hari kelahirannya diperlakukan dan diperingati seperti ini? Kenapa yang lain tidak? Kita akan membuka rahasianya ya. Kenapa kok manusia ini kemudian menjadi besar dan agung seperti ini? Ternyata kalau kita baca buku-buku riwayat, hadis-hadis yang sampai dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ternyata ada sebuah cerita yang bernama hadis Al-Mi'raj. Dalam hadis Mi'raj itu panjang sekali hadis ini, tapi saya akan ambil bagian yang terkait dengan rahasia di balik keagungan dan kebesaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Diceritakan ketika Ar-Rasul melakukan Mi'raj, kemudian ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tala'tu ala ahli al-ardi tila'ah." Aku melihat seluruh penduduk bumi. Ketika yang melihat Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Artinya Allah melihat seluruh umat manusia, minal awalin ilal akhirin, dari awal sampai akhir. Bahkan Allah sudah melihat manusia dan generasi yang akan datang sekalipun, sampai to the end of day. Semua sudah Allah lihat. Dan Allah berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ketika aku melihat seluruh umat manusia, aku tidak melihat manusia yang lebih bercahaya daripada engkau, wahai Muhammad. Karena itu kemudian Allah berkata, fakhtartuka, kemudian aku pilih engkau. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian Allah berkata, fasyaqaqtu laka isman min asma'i, aku pecahkan untukmu wahai Muhammad satu nama dari namaku. Allah kemudian berkata, fa'anal mahmud wa anta Muhammad, aku adalah yang maha terpuji, aku al-mahmud, dan engkau juga bernama Muhammad, yang juga bernama maha terpuji di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berkata, fala udhkaru fi maudi'in illa wa dzukirta ma'i, maka kata Allah, karena hal ini aku tidak disebut di sebuah tempat dimanapun kecuali engkau juga akan disebut bersamaku. Karena itu setiap yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bertuhan, tidak mungkin tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Shallu ala nabi. Dan itulah yang menjadi rahasia kenapa besarnya dan agungnya manusia ini tidak ada duanya, tidak ada taranya. Semua orang mengenal Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Memang kita sedang diguyur hujan ya, tapi hujan itu air ya. Kita masih melihat ada di tempat-tempat lain yang mungkin terkena musibah, entah itu bencana, entah itu perangan, yang hujan atau yang turun bukan lagi air, tapi boleh jadi peluru, boleh jadi rudal, boleh jadi roket. Tapi kita di sini masih alhamdulillah, sambil kita memperingati Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya kita sedikit diguyur hujan. Ada resikonya.
tapi risikonya hanya basah, ya. Tidak lebih daripada itu. Mudah-mudahan tidak membuat konsentrasi kita pecah untuk kita mengagungkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sekali lagi, sallu ala nabi. Naam. Pada bagian selanjutnya saya akan berbicara tentang hal ini. Saya akan berbicara tentang siapa sebenarnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita baca di Al-Quran, ada ayat di Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Dan ini menunjukkan betapa agung dan betapa luar biasanya seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Luar biasa. Ayat berbunyi seperti ini. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, ya, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungi ayat ini. Ayat ini berkata, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah. Apa arti cinta kepada Allah? Tentu kita ini seberapapun kita menghamba kepada Allah, seberapapun kita beribadah kepada Allah, kita dalam tanda kutip tidak pernah melihat Allah, seakan kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita mencinta Allah? Bukan sesuatu yang mudah. Tapi ayat ini berkata, kalau kalian cinta kepada Tuhan kalian, kalau kalian cinta kepada pencipta keberadaan, kesimpulannya hanya satu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bayangkan betapa luar biasanya manusia ini, sampai-sampai ketika Allah hendak mengatakan, siapapun di antara hamba-hambaku, siapapun di antara makhluk-makhlukku, kalau mereka hendak mencinta kepada aku, kata Allah, maka cinta mereka hanya bisa diwujudkan lewat ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Betapa agungnya manusia ini, sehingga cinta kepada Allah ditafsirkan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ayat lain mengatakan, mayyuti'ir rasul. Bayangkan manusia ini seakan Allah hendak mengangkat dirinya setinggi-tingginya, sampai-sampai Allah berkata dalam firman-Nya, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sama dia dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba bisa mencapai makom yang sedemikian tinggi, sampai-sampai ketaatan kepadanya disamakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang ini menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang ini juga menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi uswah. Artinya siapapun yang hendak menuju Allah, orang itu harus menjadikan Muhammad ibn Abdullah sebagai tauladannya, sebagai suri teladannya, sebagai contohnya. Dia harus selalu mengikuti bagaimana Rasul ketika berbicara, bagaimana Rasul ketika menyapa, bagaimana Rasul ketika makan, bagaimana Rasul ketika tidur, bagaimana Rasul bergaul, bagaimana Rasul menghormati orang yang lebih tua, bagaimana Rasul mencintai anak-anak, bagaimana Rasul kepada istrinya, bagaimana Rasul kepada sahabat-sahabatnya. Manusia ini seluruh wujudnya, seluruh tindak tanduknya, setiap kata dan perilakunya adalah sarana untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menghadap kepada para sahabatnya, dan dia bertanya seperti ini, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan siapa di antara kalian yang paling mirip denganku? Rasul bertanya kepada para sahabatnya sebagai sosok yang luar biasa ini, kemudian berkata, di antara kalian ini siapa yang paling mirip denganku? Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian orang-orang mulai melihat warna kulitnya. Sebagian berkata, sepertinya warna kulit saya agak mirip dengan warna kulit Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian melihat rambutnya, sepertinya rambut saya mirip dengan rambut Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian lagi berkata, sepertinya postur tubuh saya mirip dengan postur tubuh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sepertinya, dan semuanya mulai
mengingat kembali seperti apa bentuk fisiknya untuk dilihat di mana letak kesamaannya dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian seketika semua yang ada di bayangan mereka itu hilang ketika Ar-Rasul menjelaskan siapa yang paling mirip dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berkata, ketahuilah, ala inna ashbahakum bi ahsanukum khuluqa. Ketahuilah bahwa yang paling mirip dari kalian denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sebagai contoh, kalau seandainya di majelis itu ada seorang sahabat yang boleh jadi warna kulitnya hitam, yang boleh jadi posturnya pendek, yang boleh jadi wajahnya tidak sedap dipandang, tapi seandainya dia di antara semua yang hadir, dia orang yang paling jujur, maka dari segi kejujuran dia paling mirip dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat iri hati, maka dialah yang paling mirip dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun, semakin seseorang itu baik akhlaknya, maka semakin dia mirip dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita mau mengetahui siapa yang paling mirip dengan Ar-Rasul melalui lisan suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena Allah tidak melihat warna kulit kita. Allah tidak melihat ketampanan atau kecantikan kita. Allah tidak melihat jabatan kita. Allah tidak melihat semua yang tidak esensial dan substansial dalam diri kita. Allah hanya melihat sejauh apa kita mirip dalam akhlak dengan kekasihnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mirip dengan Ar-Rasul, semakin kita dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian luar biasanya manusia ini sampai-sampai kemiripan dengannya menjadi ukuran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh dari perangai dan akhlak Ar-Rasul, maka semakin kita dekat dengan murka Allah. Sebaliknya, semakin kita dekat dengan perangai dan akhlak Ar-Rasul, semakin kita dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menapak tilasi dan belajar dalam satu majelis ini. Tentu kalau kita mau belajar dari Ar-Rasul, banyak pelajaran. Rasulullah dibahas sudah puluhan abad dan tidak selesai orang membahas tentang kemuliaan dan keagungan Ar-Rasul. Bagaimana kita berharap satu majelis kita bisa berbicara tentang keseluruhan tentang keagungan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di majelis ini, di tempat ini, atas nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mencoba untuk belajar satu ayat dari beliau. Dan ayat ini merupakan arti kehidupan, filosofi kehidupan, makna kehidupan. Kalau satu ayat ini saja mampu kita belajar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin kehidupan dunia ini tentram, damai. Tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan, tidak ada tarik menarik, tidak ada perebutan kekuasaan. Seandainya satu ayat ini mampu diterapkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat itu? Apa pelajaran itu? Mari kita bersama dimulai dengan Shallu ala Nabi. Ayat berbicara tentang makna dan filosofi kehidupan dan bagaimana kita melihat kehidupan ini. Di Al-Quran, di surat Al-Qasas ayat 77, ya, saya minta semua sedikit memperhatikan, karena satu ayat ini merupakan pelajaran yang luar biasa. Kita akan lihat nanti. Di surat Al-Qasas ayat 77, nanti bagi siapa yang ingin menelaah lebih dalam silahkan. Dikatakan seperti ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kita artikan dulu. Ayat ini perintah. Disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini perintahnya isinya adalah wabtaghi, dan dambalah apa yang Allah berikan padamu ad-daral akhirah. Kita ini diperintah untuk mendamba kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Mengapa? Kenapa? Kalau kita mau sedikit merenungkan, memang kehidupan dunia tidak layak didamba. Jadi kalau kita, kebanyakan orang salah mendamba. Mereka mendamba kehidupan dunia, padahal kalau kita lihat nanti kehidupan dunia bukan apa-apa. Kita mau sedikit urai tentang kehidupan dunia ini. Saya mau tanya, adakah orang yang abadi hidup di dunia?
Saya mau tanya, siapa di antara kita yang yakin bahwa dia tidak akan mengalami kematian? Boleh angkat tangan. Kita mau tahu orangnya. Kalau ada orang yang dia yakin bahwa saya tidak akan mati dari dunia ini, kita mau tahu orangnya. Kita mau cium kakinya. Kita sama-sama cium karena ini orang abadi ini. Ya? Ada? Oke. Saya mau tanya lagi. Adakah yang hidup di dunia ini yang kemudian tidak menua, terus muda, yang perempuan terus cantik, yang laki terus tampan dan gagah? Apakah ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya Al-Quran mengatakan, kamu jangan damba kehidupan dunia. Kenapa? Tidak layak kamu damba. Kalau kamu kaya, kamu tidak cukup umur untuk memanfaatkan hartamu. Ya, harta ini kalau kita punya banyak sekali, kita tidak cukup, kita yang habis dulu. Harta kita tidak habis, kita habis duluan. Betul tidak? Betul. Ya, kalau harta yang sedikit, ya hartanya habis. Orangnya juga habis gitu. Ya. Jadi kenapa kehidupan dunia tidak layak didamba? Karena memang kalau kita mau jujur, ini sebenarnya tidak pakai dalil. Kita seandainya kita berpikir sedikit, kita akan paham bahwa kita tidak layak untuk menghabiskan seluruh perhatian dan investasi kita untuk dunia. Karena dunia seperti ini. Supaya kita tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya, saya katakan bahwa di dunia ini kita tidak punya tadi dan tidak punya nanti. Saya urai sedikit ya. Habib kita di sini usianya berapa Habib sekarang Habib? 52. Berarti sudah hidup selama 52 tahun. Habib apakah punya kemampuan? Habib kan ilmunya banyak. Ya, kita lihat ya, punya kemampuan Habib untuk kembali ke 1 minggu sebelum ini? Tidak punya kemampuan. Kita lihat Habib yang dari satu, kayaknya sakti ya satu ini. Tidak 7 hari Beb, kembali ke 1 hari yang lalu bisa Beb? Nggak bisa ya? Oke. Bapak Kiai kita ini kayaknya kalau lihat pasukannya punya kemampuan. Bukan 1 hari, kembali ke 1 jam sebelumnya bisa? Bisa. Pak Kiai Jogo, mohon maaf ya, kembali ke 1 menit sebelumnya bisa Pak? Bisa Pak? Masa 1 menit tidak bisa kembali kita? Berarti apa? Di dunia ini kita tidak punya tadi. Setiap waktu yang berlalu, setiap detik yang berlalu, setiap menit yang berlalu, hari yang berlalu, siang yang berlalu, malam, minggu, bulan, tahun yang berlalu telah berlalu. Pass, go away, gone, hilang sudah. 1 menitnya tidak bisa kita ambil kembali. Berarti kehidupan dunia ini kita punya tadi enggak? Kita tadi enggak punya, hilang tadi itu dari kita hilang. Kita mulai mau mengurai lagi, lebih dalam lagi. Tadi tidak punya kita, nanti. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang berani memastikan bahwa minggu depan masih hidup? Kalau ada orang yang berkata berani, dia tidak melihat apa yang terjadi. Ada banyak orang yang di pagi hari ngomong dengan kita, siang harinya kita mengusung jenazahnya. Ada orang di rumah yang kita siapkan sarapannya, kita siapkan makan siangnya, makan malam sudah tidak ada dia. Kadang-kadang ada orang yang sedang berbicara kayak saya ini, jatuh di mimbar, belum selesai dia dengan ceramahnya. Ada enggak itu? Ada. Jadi ini bukan untuk menakut-nakuti, kita diajak untuk memahami realita, fakta, kenyataan. Jadi kita dalam kehidupan dunia ini tidak punya tadi, tidak punya nanti. Yang kita punya cuma apa? Cuma sekarang. Sekarang ini, present time sekarang ini. Yang kita tidak tahu kapan akan berakhir sekarang ini. Bisa 10 tahun lagi, tapi bisa besok. Bisa 20 tahun lagi, tapi bisa nanti malam. Bisa. Dan kematian tidak peduli dengan umur. Jangan dikira yang usianya renta dan senja itu lebih cepat meninggalkan dunia daripada yang muda. Ada banyak ibu, orang tua, ayah yang mengubur anaknya, yang mengubur putranya, yang mengubur putrinya, bahkan yang mengubur bayinya. Jangan main-main.
Karena itu Al-Quran mengatakan wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Jadi kalau kamu mendamba dunia keliru. Apalagi kalau sampai nipu orang untuk dunia, menyakiti orang untuk dunia, menindas orang untuk dunia, mengambil hak orang lain untuk dunia. Alangkah bodohnya. Emang bisa kamu apakan duniamu sementara kamu tidak punya tadi dan tidak punya nanti? Boleh jadi kita ini habis garong ya, kita habis mencuri, sorenya kita mati, malamnya kita mati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Disuruh mendamba kehidupan akhirat. Bagaimana dengan dunia? Loh dunia iya, wala tansa nasibaka minad dunya. Bahasa Al-Qur'an, ambil secukupnya bekalmu, nasibmu dari dunia. Silahkan kamu makan, jangan sampai kamu lapar. Silahkan kamu minum, jangan sampai kamu haus. Silahkan kamu punya rumah, jangan sampai kamu kehujanan. Silahkan kamu punya kendaraan, jangan sampai kamu jalan kaki. Is okay, tidak apa-apa. Tapi kamu tidak perlu terlalu rakus dengan dunia. Ya, ada banyak orang yang uangnya lebih banyak dari kemampuan dia untuk hidup. Dan dia masih tidak sadar, masih cari duit itu dia. Dan cari duitnya dengan cara yang haram lagi, dengan cara korupsi lagi, ditambah terus. Seberapa lama kamu bisa menikmati hartamu? Seberapa lama kamu bisa menikmati pundi-pundimu? Emang kamu abadi? Nah, sekarang kita mau masuk pada pelajarannya. Setelah kita memahami fakta dan realita bahwa kita tidak punya tadi dan tidak punya nanti, kita hanya punya sekarang, dan sekarang ini cepat atau lambat akan berakhir. Kita mau tahu, kalau gitu tugas kita apa ya Allah? Ini ayatnya ini. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Lalu kita harus ngapain? Di dunia ini loh, kita harus ngapain kita ini? Ayat berkata wa ahsin. Wa ahsin. Gampang. Allah cuma minta kita dan berbuat baiklah. Hanya itu, tidak macam-macam. Wa ahsin, kamu di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja berbuat baiklah. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Wa ahsin. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa kita harus berbuat baik? Seandainya ada yang bertanya, kenapa kita harus berbuat baik? Ayat ini memberikan alasannya. Kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Saya mau tanya sekarang ini. Dari wujud kita ini, dari keseluruhan wujud kita ini, mana yang benar-benar milik kita? Habib, dari wujud antum ini, mulai ujung rambut di kepala sampai ujung kuku kaki, ada yang benar-benar milik antum yang bukan pemberian Tuhan? Ada? Nggak ada. Berarti seluruh wujud kita ini bukti kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang seluruh wujud kita itu adalah bukti kebaikan Tuhan, bagaimana kita mengizinkan dari seluruh kebaikan ini kita keluarkan keburukan? Jadi kalau kita mau berpikir, kita malu dengan tangan yang diberi Allah. Ini kebaikan dari Tuhan. Masa saya kembalikan untuk berbuat kejahatan? Mata ini kebaikan dari Allah, telinga ini, semua ini, otak ini, hati ini, nurani ini, jiwa ini, ruh ini adalah bukti kebaikan dari Allah. Masa saya gunakan sesuatu yang baik ini untuk berbuat kejahatan? Jadi kita, kalau kita mau logikakan, kita tidak punya alasan untuk berbuat keburukan. Karena apa? Karena seluruh wujud kita adalah kebaikan. Logika tidak menerima bagaimana kebaikan Anda produksi darinya keburukan. Tidak masuk akal. Kecuali kalau Anda mau menggila, kalau Anda mau menjadi manusia yang buruk dan busuk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa ahsin. Kenapa kita harus berbuat baik? Kama ahsanallahu ilaik. Suatu saat ada orang datang kepada cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kita akan tahu kan, cucu Ar-Rasul ada berapa yang namanya sering kita dengar? Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Nah, orang datang kepada Sayyidina Husain. Ya Husain, ya ibna Rasulillah, wahai cucu Rasul, saya tidak tahan untuk tidak berbuat dosa. Tidak tahan saya untuk tidak berbuat dosa. Sudah biasa saya berbuat dosa. Gimana ini ya Husain? Saya sebenarnya mau taat, saya mau baik. Tapi dasar memang saya sudah tidak tahan, saya sudah biasa berdosa. Sudah jadi hobi. Ya. Katanya Husain, ya
ya enggak apa-apa. Silakan lanjutkan dosamu, tapi syaratnya ada 5. Lakukan 5 hal, setelah itu silakan engkau berbuat dosa sesukamu. Ya. Apa 5 hal itu? Saya hanya sebutkan 3 saja supaya tidak mengambil waktu banyak. Katanya Muhsin, kalau emang kamu masih ingin terus berbuat dosa, mulai besok kamu jangan makan dari fasilitas yang Allah berikan. Kita ini makan apa ini? Kita makan buah kelengkeng. Apakah kita ikut menciptakannya? Loh, kalau kamu mau berdosa, kalau kamu mau hidup semau-maumu, ya ciptakan makananmu sendiri. Setidaknya kamu bertanggung jawab atas dirimu. Kalau kamu bisa menciptakan makananmu sendiri, minumanmu sendiri, silakan berbuat dosa. Kita ini kalau begini apa ini namanya? Bernapas kan? Apa kita yang menciptakan oksigen? Mulai besok ciptakan oksigenmu sendiri. Kamu hirup sepuasmu, kemudian dengan oksigen yang kamu hirup itu silakan kau berbuat maksiat. Selama kamu masih bergantung dengan oksigen ciptaan Tuhan, kamu harus ikut aturan Tuhan. Kalau kamu bisa menciptakan oksigenmu sendiri, silakan berbuat dosa. Jadi kita ini seringkali tidak tahu diri. Ya, kita menggunakan berbagai macam nikmat dan fasilitas dari Allah, tapi kita menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Orang-orang sufi itu ketika dikatakan, kenapa anda tidak berbuat dosa? Kenapa anda mampu untuk tidak berbuat dosa? Kata orang sufi, saya malu. Kenapa malu? Saya tidak bisa bermaksiat tanpa nikmat Allah. Imam Husain tidak mengatakan, kalau kamu bisa bermaksiat tidak dengan anugerah Allah, silahkan. Kita bermaksiat dengan mata pemberian Allah. Kita bermaksiat dengan telinga pemberian Allah. Kita bermaksiat dengan tangan, kaki dan semuanya pemberian Allah. Bagaimana anda mengizinkan diri anda untuk bermaksiat kepada Allah sementara anda menerima semua nikmat darinya? Tidak malukah anda? Katanya Husain, bisa kamu ciptakan makan minummu sendiri? Kalau bisa, mulai besok silakan kau bermaksiat sesukamu. Oh, enggak bisa ya. Ada yang lebih ringan lagi syaratnya. Yang kedua agak berat. Yang kedua, kamu cari tempat. Artinya planet ini kan enggak ikut nyipta kita kan? Satu butir tanahnya kita enggak ikut nyipta. Ciptakan planetmu sendiri. Untuk kamu jungkir balik bermaksiat di planetmu sendiri, planet buatanmu sendiri. Ukhruj min wilayatillah, keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Dan di luar wilayah Allah silakan kau bermaksiat sesukamu. Tambah berat ya Husain. Tambah berat wahai imam. Oh yang ketiga mudah. Pastikan cari tempat yang kamu yakin di tempat itu ketika kamu berbuat keburukan dan kejahatan, kamu pastikan Allah tidak melihatmu. Kalau kamu temukan tempat itu, silakan kau bermaksiat sesukamu. Dan mana ada tempat yang luput dari pengawasan dan liputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke ayat ya, supaya kita tidak keluar dari apa yang hendak kita ambil pelajarannya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Memang kenyataannya dunia tidak layak didamba. Hanya orang gila yang mendamba dunia. Sementara dia tahu dia tidak punya tadi dan tidak punya nanti. Bagaimana dia masih mau berusaha untuk tetap di dunia? Dunia akan anda tinggalkan. Dan buktinya setiap hari kita mengusung jenazah orang-orang yang dekat dengan kita. Entah tetangga kita, entah ayah kita, entah ibu kita, entah saudara kita, entah anak kita. Kita usung jenazahnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di dunia iya, ambil secukupnya. Jangan sampai engkau menjadi beban orang lain. Bekerjalah, giatlah. Kalau punya kelebihan, berbagilah. Karena harta yang kamu bagi itu yang abadi. Harta yang kamu tinggalkan akan menjadi sesuatu yang boleh jadi akan menghancurkanmu suatu saat nanti. Agenda kedua, yang pertama berbuat baiklah. Yang kedua, wala tabghil fasada fil ard. Jangan pernah kamu izinkan dirimu untuk melakukan keburukan. Jadi agendanya cuma dua, berbuat baik dan jangan pernah berbuat buruk. Dan itulah arti atau inti arti daripada ketakwaan. Takwa itu artinya kita menebar sebanyak mungkin kebaikan diri dan meredam sekuat mungkin potensi-potensi buruk yang ada dalam diri kita. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Seandainya dua agenda ini mampu kita wujudkan dalam diri kita, maka semakin banyak kita berbuat baik
dan semakin banyak kita menghindarkan diri dari keburukan, maka kita semakin mirip dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan semakin mirip dengan Ar-Rasul berarti kita semakin dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi. Saya akan sedikit bercerita, mungkin ini bagian-bagian akhir ya. Karena boleh jadi sebagian sudah basah kuyup atau sebagian merasa agak kegerahan karena panas di sini. Tapi saya mau bercerita satu aja cerita. Diizinkan kira-kira? Satu saat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu berjalan di padang pasir Makkah. Dan saat itu adalah saat-saat ketika beliau sedang dimarginalkan, sedang diblokade, sedang diboikot. Kita ingatkan masa-masa awal dakwah Ar-Rasul, para pemuka musyrik Makkah itu kemudian mengisolasi Rasulullah, memarginalkan keluarga Ar-Rasul. Kita ingat cerita 3 tahun di boikot atau di blokade di Syekh Abi Thalib dan lain sebagainya. Bahkan mereka dalam rangka ingin membunuh keberadaan Ar-Rasul, itu mereka katakan jangan sapa beliau. Kalau beliau punya duit mau beli, jangan layani. Kalau istrinya mau melahirkan, jangan ada bidan yang menolongnya. Betul-betul diboikot, betul-betul dimarginalkan, betul-betul diisolasi. Rasul bersabar. Rasul tidak pernah berhenti berjuang di jalan Allah SWT, meskipun keadaan sudah menghimpit seperti itu. Suatu saat Allah melihat hambanya Rasul ini, ketika dia berjuang mati-matian dalam rangka mengajak umat manusia ke jalan Tuhan, Allah melihat sangat kasihan dengan hambanya ini. Lihat, meskipun dia sudah dihimpit seperti ini, dipojokkan seperti itu, bahkan dia dihinakan oleh anak-anak yang diperintah oleh orang-orang tua mereka untuk melempari Ar-Rasul, untuk menuangi punggung Ar-Rasul ketika sujud dengan kotoran perut hewan dan lain sebagainya, dengan darah, dengan usus dan lain sebagainya. Tapi Ar-Rasul tetap berdakwah dengan penuh kesabaran. Allah ingin membalikkan keadaan. Ketika beliau sedang berjalan di padang pasir Makkah, kemudian datang malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Muhammad, inna rabbaka yukri'uka salam." Wahai Muhammad, Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu dan ada pesan darinya, dia ingin balik keadaan. Dia akan buat sesuatu agar semua pemuka-pemuka Quraisy itu tunduk dan takzim padamu, takut padamu, patuh padamu. Bagaimana caranya? Jibril melanjutkan, "Ya Muhammad," kata Allah, "in syi'ta ja'altu laka badha Makkah dhahaba ratrat minadh dhahab." Kata Jibril menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau wahai Muhammad, Allah akan jadikan padang pasir Mekah ini seluruhnya adalah hamparan emas dan semuanya Allah kuasakan padamu, agar pemuka-pemuka Quraisy itu, pemuka-pemuka musyrik Mekah itu ketika melihat engkau memegang seluruh kekayaan emas di padang pasir Mekah ini, mereka akan tunduk dan takzim padamu karena mereka matanya adalah mata dunia. Dalam sekejap mata, kalau seandainya Ar-Rasul mau, Allah akan membalikkan keadaan. Mereka yang asalnya memojokkan Ar-Rasul, semua akan tunduk dan patuh kepada Ar-Rasul. Bagaimana caranya? Allah jadikan padang pasir Mekah itu emas dan semuanya Allah kuasakan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Mau? Ar-Rasul kemudian berjalan sambil menengadahkan kepalanya ke arah langit dan dia berkata bahwa, "Ya Allah, aku bahkan tidak mampu untuk mensyukuri satu nikmat-Mu." Rasul hendak mengatakan bahwa satu tarikan nafas ini aku akan bayar dengan apa? Solatku yang bertahun-tahun tidak bisa membayar satu tarikan nafas ini. Engkau masih akan menjanjikan anugerah yang lebih. Aku tidak berani ya Allah, aku tidak bisa bahkan menebus satu nikmat-Mu yang berupa satu tarikan nafas ini. Aku tidak bisa, aku punya apa emang? Ar-Rasul kemudian berkata, kalau emang engkau hendak memberiku yang seperti itu ya Allah, enggak. Aku akan tetap berdakwah, aku akan tetap berjuang sampai tetes darah penghabisan, sampai habisnya usiaku. Dan kalau seandainya
engkau izinkan aku untuk meminta sesuatu, maka aku ingin asba'u yauman fa ahmaduka wa aju'u yauman fa as'aluka. Biarkan aku makan sehari, untuk di hari aku makan aku bersyukur kepadamu, dan biarkan aku tidak makan sehari, dan di hari aku tidak makan aku akan meminta kepadamu. Bayangkan Ar-Rasul diberikan tawaran yang seperti itu, tapi jawaban Ar-Rasul, biarkan aku makan sehari dan tidak makan sehari, supaya di saat aku makan aku akan bersyukur padamu, dan di saat aku lapar aku akan meminta kepadamu. Cukup ya Allah, aku akan tetap lanjutkan perjuangan dan tugas darimu ya Allah. Saya mau tanya, di antara para pecinta Ar-Rasul, siapa yang berani doa dengan doa Ar-Rasul? Makan sehari dan tidak makan sehari, ada di antara kita? Tapi memang itu makom Ar-Rasul. Kita tidak diminta untuk seperti beliau dalam segala hal, karena kita tidak mampu. Tapi itulah ketinggian dan penghambaan Ar-Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika mendapat tawaran yang seperti itu, dia jawab tawaran itu dengan, biarkan aku makan sehari dan biarkan aku tidak makan sehari, itu sudah cukup bagiku ya Allah. Begitulah kemuliaan akhlak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh tinggi perangai akhlak dan budi pekertimu ya Rasulullah. Naam, tadi Ustadz Ahmad Syahab sudah menyampaikan pesan tentang persatuan, bahwa memang tidak layak umat Muhammad yang mempunyai figur yang luar biasa ini kemudian kita di bawah naungan nama Muhammad, nama yang penuh cinta, nama yang penuh rahmat, nama yang penuh cinta kasih, kemudian umat Muhammad menunjukkan perselisihan dan pertarungan serta perseteruan di antara mereka. Malu kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup ketika kita sudah terkait dengan nama Muhammad, kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.